Yang terhormat Bapak Haryoto sebagai wakil daripada Lurah Jelambar Baru. Beliau adalah sebagai peserta Lurah Jelambar karena kalau ada halangan jadi digantikan oleh Pak Haryoto. Mudah-mudahan meskipun yang hadir bagian peserta tidak ada masalah yang apa. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Nur Hadi LC yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustadz maupun ustazah, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selamat dan salam semoga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, wabil khusus mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini termasuk umat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kami atas nama pengurus Masjid Al-Mursyid mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak, ibu dan adik sekalian yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam sekaligus kita santunan pertama kepada anak yatim sebanyak 40 orang, yang kedua wafat sebanyak 85 orang, totalnya 25 orang. Adapun yang dikeluarkan untuk biaya tersebut totalnya sebanyak 224.750 rupiah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, meskipun kecil dan kecilnya, yang penting Masjid Al-Mursyid ada perhatian kepada Bapak dan Ibu ya, khususnya maaf dan anak yatim. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mudah-mudahan akan bermanfaat, bukan untuk mencukupi tapi sedikit membantu daripada kehidupan kita sehari-hari. Di samping itu juga saya alhamdulillah membangun madrasah sudah bisa ditempatkan. Mohon kepada anak yatim yang akan diberikan santunan secara simbolis sedikit maju ke depan yang kami panggil. Satu, atas nama Agung RT 03
atas nama Satria RT 05 RW 01 atas nama lagi. Silakan Bapak Ketua DKM untuk memberikannya dan fotografer untuk mengabadikannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Yai tolong usap kepalanya supaya lebih dekat. Ya, silakan tutupnya. Ini uang yang diberikan oleh ibu bapak para donatur Jami'ah Mukhlisin yang saat ini disampaikan kepada anak yatim juga para lansia. Dan ini yang kita saksikan baru secara simbolis. Nanti selesai acara baru akan dibagikan kepada keseluruhan. Ini kita doakan semoga para anak yatim dan putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang dapat menuntun orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan para lansia selalu diberikan sehat, panjang umur, serta nanti dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, silakan untuk diabadikan oleh fotografer. Ya, ini para anak-anak yatim, kita harus selalu semangat. Rasulullah itu dari sejak kecil sudah menjadi yatim karena semangat belajar, semangat beribadah dan berdoa kepada Allah. Akhirnya Rasulullah menjadi pemimpin tingkat dunia yang menjadi adat kita semua. Silakan untuk berfoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bi usbu'aihi as-sababa wal wusta. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin Bapak Ki Haji Agus Maksum dengan stafnya. Yang terhormat Bapak Lurah Jelambar Baru dengan stafnya atau sendiri? Sendiri. Yang terhormat Qori kita Al-Ustaz Syarifuddin dari Bogor. Dari Bogor. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semuanya insya Allah dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas curahan nikmat-nikmatnya yang banyak sekali, terutama nikmat iman, Islam, nikmat syifa wal afiyah zahiran wa batinan. Dengan wasilah nikmat-nikmat itulah dalam kesempatan ini kita bisa berijtimah, berkumpul di masjid yang mulia ini
dalam rangka kita sama-sama menyaksikan satu, menyambut tahun baru Hijriah 1440 berapa? 4. Kedua, santunan yatim, yatim piatu dan kaum duafa. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing ke masjid ini menjadi amal yang diterima, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya, yaitu mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma amin. Bapak, Pak, goning cicing wae. Ibu, nah ibu semangat. Ibu semangatnya luar biasa. Soalnya pemain hadroh ya. Ibu semangat. Adik-adik ada adik-adik. Mana? Iya. Alhamdulillah. Ayah ibu, ayah. Ayah. Di mana ibu? Di Kulon. Abdi di Wetan. Bapak. Pak. Sugeng. Sugeng. Sugeng lagi kerja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nih, kalau ingin melihat orang yang diberikan oleh Allah kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, ini nih wajahnya nih. Nih. Allah berfirman, man amila sholihan, siapa yang beramal sholih, min zakarin, baik dari jenis lelaki, au unsa atau awewe. Naon awewe? Wadon. Wadon. Siapa yang beramal baik, baik itu orang lelaki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dengan dasar iman. Dasarnya iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah nih, kata Allah, maka orang itu akan aku berikan hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang layak, hidup yang senang, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Saya yakin bapak dan ibu sudah mengerjakan amal soleh, ya kan? Sholat subuh tadi kan? Sholat subuh enggak? Berapa rakaat? Pakai kunut? Pakai benar? Ya, yang pakai kunut surga. Yang tidak pakai kunut surga juga. Surga juga kan? Surga, sama-sama surga. Iya. Jangan saling ejek. Lo pakai kunut, iya. Gue pakai kunut, neraka. Yo, pakai kunut neraka. Lo nggak pakai kunut, enggak dibalas, lo juga neraka paling bawah. Enggak. Akhirnya dilek-lek lagi oleh orang yang nggak pakai kunut. Doa kunut bagaimana? Allahumma hdini fi man hadait. Apa artinya? Wah, belum belajar saya, belum belajar. Artinya begini, kata yang tidak pakai kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Punya bini nggak punya duit. Ya Allah, enak banget. Enggak, yang pakai kunut surga, yang tidak pakai kunut begitu. Tadi udah sholat subuh, beramal baik berarti. Berangkat ke masjid untuk menghadiri peringatan tahun baru Islam, amal baik. Santunan yatim, yatim piatu, duafa, amal baik. Ada dasarnya, wa huwa mu'min. Dia orang iman. Ada yang namanya mukmin? Ada yang namanya mukmin? Mana? Oh, udah meninggal ya. Allah maghfir lahu.
Jadi kalau ada orang beramal baik, dasarnya beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, diberi kehidupan oleh Allah dengan hayatan thayyibah, hidup yang senang, hidup yang tenang, hidup yang enak, hidup yang layak, baik itu di dunia atau di akhirat. Begitu tuh. Maka saya nggak salah kalau ingin melihat orang yang hidupnya tenang, layak, ya ini orangnya ini. Amin napa Bu? Nama masa cicing wae. Begitu tuh. Itu janji Allah. Janji Allah. Jadi pagi hari ini acaranya dua, peringatan menyambut tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Cuma maaf, saya ingatkan, jangan cuma menyambut saja, tapi amalan kita tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin. Jangan. Amalan kita tahun ini harus lebih bagus dari tahun kemarin. Kalau amalan kita tahun ini 44 lebih buruk dari tahun kemarin, orang binasa itu, kata Nabi. Binasa. Kalau sama saja itu nggak boleh. Tahun 44 amalan kita sama dengan amalan tahun 43, itu jangan. Itu termasuk orang yang rugi. Termasuk orang yang rugi. Lah kita biar beruntung bagaimana? Amalan kita tahun ini harus lebih bagus dari tahun kemarin. Tahun 43 kemarin, kaum bapak nih masih jarang ke masjid. Misalnya orang sono. Tahun 44 ini harus banyak ke masjid. Jadi tahun 44 ini harus banyak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Begitu. Datang ke masjid untuk menghadiri majelis taklim. Barulah kita orang yang robih, orang yang beruntung. Jangan sampai tahun 43 senang ke masjid, tahun 44 jarang ke masjid. Itu termasuk orang yang halik, orang yang binasa. Jangan. Begitu. Tahun kemarin baca Quran sehari semalam cuma 1 ain. Tahun sekarang 44 harus 1 juz, 1 hari 1 malam. Begitu. Bisa kira-kira begitu? Insya Allah bisa. Begitu ya. Jadi jangan cuma kita peringatin aja. Kalau peringatin aja sih gampang. Tapi tingkatkanlah amal ibadah kita. Khususnya kaum bapak, tolong Pak dimakmurkan di masjid ya. Nggak ada ayatnya ditulis ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita beriman pada Allah. Iman kan? Kita makmurkan masjid. Ibu-ibu makmurkan dengan makmurkan masjid dengan apa? Ya menghadiri majelis taklim misalnya, begitu kan? Begitu. Ada majelis taklim. Ada majelis taklim kan Bu ya? Setiap hari Jumat Bu ya? Sudah sholat Jumat? Iya sudah sholat Jumat. Ya kadang-kadang saya lagi khutbah, udah selesai, suruh minum, belum selesai ibu-ibu udah datang mau ngaji. Bagus banget, semangatnya banyak nih, semangat banget dia. Begitu tuh. Jadi kita tingkatkan amal ibadah kita tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Begitu. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Dengan dasar mukmin. Jadi nggak bisa cuma amal baik tapi tidak beriman, tidak bisa. Amal baik dan iman harus sejalan. Maka dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Illalladzina amanu. Ada tambahannya, apa tambahannya? Wa amilus solihati. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Kalau kita belajar ilmu nahwu, kalimatnya di situ disebutnya illalladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, dihubungkan dengan huruf ataf waw.
Illal ladzina amanu wa amilu wa'u. Ini huruf ataf kalau kita belajar ilmu nahwu. Huruf ataf itu waktunya sejajar dengan yang diatofi. Huruf ataf itu huruf mengikuti kalimat sebelumnya. Harus sejajar. Beda dengan summa. Summa huruf ataf juga, tapi jaraknya bisa jauh. Contoh begini Bu, Pak. Ada kalimat bahasa Arab begini. Ja'a Muhammadun wa Umar. Ada kalimat Ja'a Muhammad wa Umar. Telah datang si Muhammad dan Umar, berarti datangnya bareng. Soalnya kalimat penyambungnya, kata sambungnya wa. Umar dan Ahmad, Muhammad dan Umar udah datang bareng. Oh iya, ada dua-duanya. Kalimat sambungnya adalah hurufnya huruf wawu. Beda dengan begini. Ja'a Muhammad summa Umar. Ja'a telah datang Muhammad summa kemudian Umar. Muhammad sudah datang. Kemudian Umar, mana Umar? Boleh nanti sejam lagi. Boleh setengah jam lagi, begitu. Soalnya hubungannya kalimatnya pakai summa, itu bedanya. Maka di sini illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang tidak celaka, yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan orang yang beramal baik. Jadi antara keimanan dan amal baik itu tidak bisa dipisah-pisah. Maka dalam satu hadis Rasulullah pernah menyatakan begini. La yuqbalu imanun bila amal. Iman tidak akan diterima oleh Allah tanpa adanya amal. Wala amalun bila iman, dan amal itu tidak bisa diterima juga oleh Allah tanpa adanya keimanan. Begitu Rasulullah. Jadi antara amal baik dan iman harus sejalan. Kata orang Jawa, saiyeng saeko proyo. Ya Pak, saiyeng saeko proyo, sejalan. Begitu. Cuma iman doang, nggak ada amal baik, nggak bisa imannya, nggak diterima. Saya percaya pada Allah, sholat kagak, puasa ngapain, lapar, sodako sayang duit, tuh nggak amal baik berarti. Cuma beriman, keimanannya mubazir. Ada orang beramal baik, suka bantu yatim piatu, kaum duafa dibantu, suka nolong orang, tapi tidak ada keimanan, amalnya juga mubazir, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Itu Rasulullah pernah menyatakan begitu. Jadi pada tahun ini 1444, marilah kita sambut dengan baik. Alhamdulillah ketemu dengan tahun baru 1444. Tapi kita tingkatkan pula amal ibadah kita, begitu ya? Iya. Dan yang perlu diperhatikan lagi Bapak dan Ibu nih, semakin gede, tahu gede enggak? Apa gede Bu? Semakin besar hitungan angka tahun, kemarin kan 43 kan? Sekarang berapa? 44. Nanti ganti lagi berapa? 45, 46 dan seterusnya. Semakin besar hitungan atau angka tahun itu, semakin besar, maaf Bu, semakin kurang jatah hidup kita di dunia. Betul? Betul Pak? Semakin kurang, bukan tambah. Tahun 43 kemarin misalnya, jatah kita misal tinggal 10 tahun lagi. Tahun kemarin 43. Sekarang 44, tambah atau kurang umur kita, jatah kita? Kurang atau tambah? Tambah. Enggak, kurang. Jadi berapa? 9. Nanti 45 kurang lagi jadi 8 dan seterusnya, akhirnya habislah jatah umur kita. Itu yang kita perhatikan. Nah kalau sudah habis jatah umur kita bagaimana? Berlakulah firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita sadar bernyawa kan? Bernyawa enggak Pak? Bernyawa Bu? Mau mati? Mau mati Bu? Mau mati enggak? Kapan?
Nggak tahu. Pasti mati. Nggak ada yang tertinggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka dengan yang namanya kematian nggak usah ngiri. Ini ayat berlaku untuk semua. Kalau saya boleh ngomong begini Pak, Bu, yang punya pangkat tinggi mati nggak? Mati nggak? Mati. Yang tidak punya pangkat mati. Yang kaya raya Bu mati. Pak, yang kaya raya? Yang kere? Paeh sadayana. Yang gagah perkasa? Mati. Yang ringkih, doif? Mati. Sadayanya apa ya? Pupus sadayana. Pupusnya pupus. Ya Allah. Makanya dengan yang namanya kematian gak usah ngiri. Cuma kita harus khawatir Pak. Mati saya ini husnul khotimah atau su'ul khotimah, kan begitu kan? Iya. Ya Allah. Mati gak apa-apa, cuma satu. Ya Allah, mati saya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Husnul khotimah, mati yang baik, diterima oleh Allah, surga tempatnya. Mati su'ul khotimah, mati yang buruk, neraka tempatnya, sebab tidak diterima oleh Allah. Itu yang kita khawatir. Masya Allah. Bu, orang Jelambar kalau ada orang meninggal, proses pertama diapain? Dimandiin kan? Kenapa Pak ya dimandiin Pak ya? Pak, kenapa ada orang meninggal dimandiin? Karena tidak bisa mandi sendiri. Iya kan? Dimandiin. Sudah itu dikafanin. Berapa lembar? Berapa lembar? 3 lembar. 3 lembar. Sudah dikafanin diapain? Disolatin. Kenapa disolatin? Gak bisa sholat. Bener tuh. Sudah disolatin? Tadi udah dimandiin ya? Udah disolatin, dikubur kan? Dikubur. Ya Allah. Begitu tuh prosesnya. Dikafanin dengan 3 lembar kain putih. Maka kalau saya boleh ngomong begini Bapak, Ibu, bajunya bagus-bagus Ibu ya. Masya Allah. Bapak juga bagus-bagus, sarungnya bagus, celana bagus. Ya. Maaf kalau saya boleh ngomong. Jangan terlena orang yang berpakaian bagus, harganya mahal, jutaan. Kerudung aja ada yang 500 juta, 500 ribu ya. Kerudung begitu. Jangan terlena dengan pakaian Anda yang bagus, sebab pakaian Anda yang terakhir adalah kain kafan. Betul. Kain kafan. Baju yang bagus harganya 500 ribu, celana yang bagus harganya 1 juta. Begitu meninggal, dipakai enggak? Tidak. Pakai kain kafan 3 lembar. Tuh, pakaian terakhir. Sama-sama punya rumah. Ada rumahnya yang mahal, ada. Rumahnya mahal, ada banyak. Ada orang punya rumahnya harganya sampai ember. Ya Allah, rumahnya bagus banget nih orang. Dengar, jangan terlena dengan rumah Anda yang bagus. Harganya, Masya Allah, gak bisa nyebut saya. Kenapa? Sebab rumah Anda terakhir adalah lubang kubur. Betul. Rumah yang harganya M tinggal masuk ke lubang kubur. Panjang berapa meter? 2 meter. Lebar 1 meter. Dalamnya berapa? Sedada. Dalamnya menurut ilmu fikih qomatun wa bastoh. Kalau boleh saya berdiri begini, seukuran orang berdiri ditambah begini. Tuh, itu dalamnya kuburan. Cuma kadang-kadang di karet. Tuh karet. Mana karet? Tanah Abang. Kalau di sini di mana kubur? Tegal Alur. Tanah Abang juga. Kadang-kadang lubang kubur cuma segini. Iya.
Kok cuma segini? Ditanya artosna teu aya. Artosna teu aya. Ya Allah. Padahal menurut ilmu fikih qomatun wa bastah, orang berdiri ditambah begitu. Nah, itu mayat punya rumah terakhir begitu. Maka jangan terlena dengan rumah yang hebat. Jangan terlena. Rumah Anda yang terakhir adalah lubang kubur. Ada yang punya mobil? Ada yang punya mobil? Banyak. Awas. Jangan terlena dengan mobil kamu yang indah, bagus. Jaguar, harganya 2 sekian M. Jaguar itu. Pajero. Apalagi? Fortuner. Apalagi Bu? Alphard. Iya. Jangan terlena dengan kendaraan kamu yang bagus katanya. Itu. Kenapa? Sebab kendaraan kamu yang terakhir adalah kurung batang. Keranda kan? Kurung batang itu yang terakhir. Masya Allah. Gitu. Itulah. Jadi dalam kita menyambut tahun baru Hijriah ini, mari kita mawas diri. Jatah hidup kita di dunia semakin kurang. Oleh karena itu, mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Itu untuk menyambut tahun baru Hijriah. Yang kedua, acara kita santunin anak yatim. Masya Allah. Beruntung sekali orang yang mau menyantuni anak yatim. Insya Allah di surga sekelas dengan Rasulullah. Sekelas dengan Rasulullah. Rasulullah pernah berkata, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya, kata Nabi, bersama-sama dengan orang yang nyantunin anak yatim fil jannah, di surga. Wa asyara bi usbu'aihi. Nabi mengatakan begitu sambil berisyarat dengan 2 jari, as-sababah wal wusta. Jadi Rasulullah berkata, saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu nanti di dalam surga bersama-sama. Begini dekatnya. Dekatnya seperti jari telunjuk dan jari tengah. As-sababah wal wusta. Jauh enggak Pak? Jauh enggak Pak? Dekat sekali. Bu, jari telunjuk, jari tengah, jauh enggak? Jempol, kelingking, jauh enggak? Nah, kalau begini jauh. Kalau begini jauh kan? Rasulullah berkatanya as-sababah wal wusta. Jari telunjuk, jari kelingking, jari tengah. Dekat sekali. Jadi beruntung nih pagi ini orang yang nyantuni anak yatim. Ya Allah, beruntung sekali. Nanti di surga akan bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Saya ingatkan, kapan saja, dalam ibadah apa saja bentuknya, terutama menyantuni anak yatim, tolong pasang niat yang ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Ikhlas. Ikhlas kan? Ikhlas enggak tadi? Santunan berapa juta tadi? 24 juta. Waduh, gede banget 24 juta. Gede enggak 24 juta? Itu duit ketua masjid atau patungan, Bu? Patungan ya? Patungan Pak. Keluarkan duit dengan ikhlas. Keluarkan duit dengan ikhlas. Ukuran ikhlas bagaimana? Ukuran ikhlas. Ukuran ikhlas seperti orang mules. Orang mules nih. Pernah mules? Mules ingin BAB. Apa BAB? Ya. Akhirnya berangkat ke WC. Sudah berangkat ke WC, jongkok. Jongkok ya. Akhirnya ngeden, keluar kotoran. Begitu keluar kan dibuang berarti kan? Tapi hatinya senang. Itu ukuran ikhlas begitu. Duit dikeluarin dari kantong. Bu, kalau duitnya ngambil duit dari kantong bisa tahu caranya. Saya ajarin kalau belum. Atau di dompet, atau di tas. Ibu kan bawa tas gede, berarti duitnya banyak tuh. Kalau di tas duitnya banyak, ada merah, ada biru, ada hijau, ada ungu, begitu kan? Jadi satu, ibu kalau mau ngambil merem tuh. Begitu merem diambil, ketemu keangkat 10 lembar merah semuanya. Kasih ke DKM Al-Mukhlisin gitu. Ya kalau melek ya dipilih. Merah jangan. Biru jangan.
Hijau jangan, ungu jangan, kuning masih jangan. Ketemu apa? Abu-abu 2000, masya Allah. Jangan. Jadi kita keluarkan duit 100.000, 1.000.000. Tuh, ibarat kita buang air besar, kan hilang, kotorannya hilang kan? Tapi hati lega. Kita mengeluarkan 1 juta, kalau dilihat atau dengan otak kan hilang duitnya itu kan. Tapi kan dapat nilai pahala. Kita ikhlas. Nih 1 juta, gak ada apa-apanya di sisiku. Begitu. Itu ikhlas. Maka pernah Rasulullah menyatakan, ketika Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan bumi ini, bumi diciptakan, kata Rasul, bumi ini goyang. Bumi ini goyang. Seperti Pulau Nusa Kambangan. Tahu Pulau Nusa Kambangan, Pak? Ibu tahu Pulau Nusa Kambangan? Di mana? Oh, Cilacap. Dekat kampung siapa? Di Cilacap ada Pulau Nusa Kambangan. Tapi cerita Nusa Kambangan nanti saja, sekarang bukan Nusa Kambangannya. Rasulullah berkata, Allah menciptakan bumi, begitu diciptakan goyang. Akhirnya setelah goyang, Allah ciptakan gunung di atasnya. Ditaruh Gunung Slamet di Jawa Tengah. Gunung Ciremai di mana? Cirebon, iya kan? Kuningan. Gunung Semeru di mana? Di mana? Jawa Timur. Gunung Sahari di mana? Senen. Gunung Sahari itu agak besar tuh, Senen. Akhirnya ditaruh gunung di atasnya, bumi itu nggak goyang, berhenti. Malaikat menyaksikan, subhanallah, nggak goyang, cuma ditaruh gunung. Akhirnya malaikat tanya kepada Allah, ya, bukan Rasulullah ditanya. Rasulullah setelah menerangkan begitu ditanya oleh sahabat. Jadi bumi tenang. Rasulullah ditanya oleh sahabat, Rasul, ada makhluk Allah yang lebih kuat daripada bumi, daripada gunung? Ada. Makhluknya Allah yang lebih kuat dari gunung ada. Apa itu? Besi. Tahu besi nggak? Ada tukang las. Tahu besi kan? Tuh. Jadi besi itu lebih kuat dari gunung. Ya, gunung kapur dihantemin pakai besi juga habis, ya kan? Tuh, jadi besi lebih kuat dari gunung. Oh, begitu Rasul? Ya. Akhirnya Rasul ditanya oleh sahabat lagi, ada makhluknya Allah yang lebih kuat dari besi? Ada. Apa itu? Api lebih kuat dari besi. Lihat aja tukang pandai yang bikin apa? Golok di Ciomas. Mana orang Ciomas tuh? Ada orang Ciomas tuh. Iya, di Ciomas kan pakai bikin besi, bikin golok pakai apa? Besi. Kan dibakar kan? Tadinya bulat tuh besi. Akhirnya dibakar, setelah dibakar dipalu. Jadi gepeng tuh. Jadi besi kalah dengan api. Rasul ditanya lagi oleh sahabat, Rasul, adakah makhluk Allah yang lebih kuat dari api? Ada. Apa? Air. Api lagi berbumbung tinggi, disiram air, mati nggak? Mati. Oh iya. Jadi air lebih kuat daripada api. Rasul masih ditanya oleh sahabat, Rasul, apakah ada makhluk Allah yang lebih kuat dari api? Ada. Apa? Angin. Angin lebih kuat dari api. Oh iya. Buktinya, ada orang nyalain korek, begitu ditiup pakai apa? Angin kan? Mati nggak koreknya? Mati. Oh iya juga. Terus ada lagi Rasul, makhluk Allah yang lebih kuat daripada angin. Ada. Apa itu? Ini terakhir kata Rasul. Yang lebih kuat dari angin adalah kalau ada orang meninfakkan tangannya dengan tangan, meninfakkan hartanya dengan tangan kanan, dirahasiakan sampai-sampai tangan kirinya tidak melihat apa yang diberikan oleh tangan kanan. Saking ikhlasnya. Itulah yang lebih kuat.
Jadi makhluk Allah yang paling kuat adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk santunan yatim, santunan duafa, untuk pembangunan masjid dan seterusnya, tapi dirahasiakan. Seakan-akan tangan kanan memberikan, tangan kiri mboten ngertos nopo-nopo. Itu yang paling ikhlas. Oleh karena itu saya yakin jamaah di sini pagi hari ini menyantuni anak yatim dengan dasar ikhlas karena Allah, dan insya Allah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tetap saya berdoa mudah-mudahan semuanya kompak. Semuanya kompak, berjamaah kompak, ngaji kompak. Alhamdulillah tadi ngaji kompak ya, ngaji kompak. Ngaji Ihsan Nur masih jalan lancar, alhamdulillah. Insya Allah giliran di sini nanti lancar juga begitu ya. Semuanya kompak, dan insya Allah kalau kita kompak, itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bil jamaah, hendaknya kamu berjamaah. Orang Islam harus kompak, bukan kompak dalam sholat saja, tapi ngajinya kompak. Kita mau santunan anak yatim, duafa, itu semuanya kompak, insya Allah berjalan lancar. Itulah yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak. Kurang lebihnya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hasanah. Semoga apa yang Bapak Yai sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dunia wal akhirah. Dan semoga Bapak Yai selalu juga sehat, panjang umur, serta bisa memberikan taklim atau tausiah pada kegiatan yang lainnya. Amin. Para hadirin, perlu kami sampaikan, dari jauh-jauh hari Badan Takmir Masjid Al-Mukhlisin beserta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم وبلغنا الهداية والهداية اللهم اغفر لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah selesai. Semoga wajah-wajah calon penghuni surga yang hadir pada saat ini, semoga semuanya Allah mengumpulkan nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kepada yang ingin pulang, semoga selamat sampai di rumah atau sampai di tujuan. Dan mohon kepada para lansia, para bapak, juga anak yatim yang namanya sudah terdaftar di catatan panitia, mohon untuk segera berkumpul karena panitia akan segera membagikan santunan. Terima kasih. Kami akhiri.